Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Julianto Abdullah, NIM 2020 1880 067 dari kelompok 2 AIKA. Pada kali ini saya akan menjawab soal UTS AIKA 2 nomor 1A dan nomor 1B. Untuk nomor 1A, jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Baik, menurut buku Himpunan Putusan Tarjih, ibadah ialah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya serta menjalankan segala yang diizinkannya. Terus selanjutnya untuk nomor 1B, jelaskan perbedaan antara ibadah mahlah dengan ibadah ghairu mahlah dan berikan contohnya. Jadi, ibadah mahlah itu adalah ibadah yang menyangkut dengan urusan harta. Contohnya seperti sedekah dan zakat. Sedangkan ibadah ghairu mahlah adalah ibadah yang terdapat kaitannya dengan harta juga, namun tergantung gerakan fisik dalamnya. Seperti contohnya haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinaya Idianisa Putri, NIM 2020 188 0001 akan menjawab pertanyaan AIK nomor 2. Baca Quran Surat An-Nahl ayat 97 secara benar sesuai tajwid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan min dakari au unsa wa huwa mu'minun falanud'ibannahu hayatin thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan di dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, penjelasan ayat tersebut di dalam perspektif sosial. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan memberikan kehidupan sejahtera bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian selanjutnya penjelasan ayat ini dalam perspektif kesehatan atau kedokteran. Jawabannya, seorang mukmin akan senantiasa tenang hidupnya ketika ia melaksanakan seluruh amalan soleh serta perintah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan seluruh kehidupan yang baik bagi mereka. Dari hal inilah ketika hidup kita tenang, bahagia, maka akan juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Mengapa demikian? Karena ketika kita memiliki pikiran-pikiran negatif, maka secara otomatis itu akan mengakibatkan kita terkena stres dan akan menimbulkan penyakit-penyakit tertentu yang dapat membahayakan tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Lutfian Humairoh dengan NIM 2020 188 0035. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A dan juga 3B dengan pertanyaan: Salat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan salat berarti ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan salat berarti telah meruntuhkan agama. Pertanyaan A, jelaskan pengertian salat baik menurut bahasa maupun istilah. Menurut Imam Rafi'i, bahwa salat dari segi bahasa artinya ialah berdoa, sedangkan menurut istilah, salat adalah perbuatan serta perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan persyaratan yang ada. Hukum sholat 5 waktu yaitu wajib bagi semua orang muslim, terutama orang dewasa, balik, dan orang berakal. Kemudian sholat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan pergerakan tubuh yang khusus, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, taslim. Dari pengertian tersebut bisa diambil kesimpulan ialah bahwa sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian pertanyaan B, buatlah narasi tentang makna spiritual dan filosofis ibadah sholat. Peristiwa sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
diawali dengan perjalanan pada malam hari yang dilakukan Rasulullah bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan menggunakan buruk yang sangat cepat. Saat Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk pergi ke langit ketujuh, saat sampai pada langit ketujuh, Rasulullah langsung mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Hal ini menjadi cikal bakal sejarah Isra Mi'raj dengan perintah sholat pertama kali. Lalu Nabi Musa memberi masukan kepada Nabi Muhammad agar beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Musa tahu bahwa umatnya tidak akan sanggup menjalankan perintah sholat tersebut. Sampai akhirnya Allah memberi keringanan hingga 5 kali sholat dalam sehari. Hingga akhirnya saat ini kita yang semua diwajibkan menjalankan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari diberi kemurahan menjadi 5 kali dalam sehari. Makna spiritual sholat adalah semua yang mengacu pada apa yang terkait dengan ruh atau jiwa yang dapat membuat kita dekat dengan Allah. Melalui setiap gerakan, sholat kita akan merasakan kekuasaan Allah, ketenangan, dan kedamaian jiwa. Maka jika kita berbicara spiritual sholat, maka dapat dipastikan kita menemukan makna spiritual sholat itu dalam setiap ucapan dan gerakan yang ada dalam sholat. Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian terciptanya rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang di dada, seperti yang dilukiskan Allah dalam ayat, yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Selain setiap gerakan sholat memiliki makna spiritual dan filosofi yang luar biasa, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, semuanya memiliki nilai spiritual yang tinggi. Pertama, takbiratul ihram, yaitu pengawalan segala sesuatu seperti hidup diawali dengan kelahiran dan suatu yang pasti ada awalnya. Dengan keimanan, kita yakin bahwa semua berawal dari Allah. Filosofinya yaitu saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kayak oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan diletakkan di antara dada dan pusar. Sikap ini menghindar dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Lalu berdiri, gerak perjalanan. Berdiri merupakan lambang tiap perjalanan menjalani kehidupan, karena kalau duduk tidak mungkin bisa berjalan. Lalu kemudian ruku. Ruku adalah sebuah ajaran kembali Sang Pencipta. Segala sesuatu tidak pernah kita miliki secara pribadi. Filosofinya yaitu posisi ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang, corpus vertebrae, sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Kemudian keempat yaitu i'tidal. Pada gerakan i'tidal, kita berdiri lagi untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja dan puji kepada Allah serta penuh syukur setiap saat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. Kemudian filosofinya yaitu gerak berdiri bungkuk, berdiri sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar. Kemudian sujud. Sujud adalah simbol dari perjalanan hati. Dengan sujud, hati dan pikiran direndahkan serendah-rendahnya sebagai tanda ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofinya yaitu posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kayak oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, lakukan sujud dengan tumakninah. Jangan tergesa-gesa agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Postur ini juga menghindarkan gangguan wasir. Kemudian, duduk antara dua sujud, permohonan. 6 gerakan ini memiliki makna sebagai pengungkapan berbagai permohonan kepada Allah untuk memberi segala kebutuhan yang diperlukan dalam bekal perjalanan menuju pertemuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filosofinya, menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderita tak mampu berjalan. Lalu, at-tahiyat.
pernyataan ikrar. Ini merupakan tahap pemantapan, karena fitrah manusia tidak lepas dari sifat lupa, maka perlu pemantapan yang direfresh dan diulang-ulang agar semakin kokoh. Filosofinya yaitu seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak. Kemudian terakhir salam, penutup. Salam merupakan ucapan yang mengakui bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Filosofinya yaitu posisi ini merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrahan Pratama Adin, NIM 2020188053. Di sini saya akan menjawab soal UTS Al-Islam dan Kemuhammadiyaan nomor 4. Nomor 4A berbunyi, bacalah satu ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian jelaskan maknanya. Nomor 4B berbunyi, buatlah narasi tentang hikmah ibadah puasa, baik secara filosofis maupun secara medis. Jawaban nomor 4A. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna pada ayat ini dimulai dengan menyerukan ya ayyuhalladzina amanu. Maka yang diseru hanyalah orang-orang yang memiliki iman. Selanjutnya, dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban puasa tanpa menunjukkan siapa yang mewajibkannya. Hal ini berarti mencoba menjelaskan bahwa puasa sangat penting dan bermanfaat bagi manusia di muka bumi. Kini kita membahas kata asyam, yang artinya adalah menahan diri. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan umat ini dan memerintahkan mereka berpuasa. Jawaban nomor 4B mengenai hikmah ibadah puasa baik secara filosofis maupun secara medis. Hikmah ibadah puasa yang pertama adalah penyucian jiwa. Di bulan Ramadan, manusia mempunyai kesempatan yang sangat banyak untuk menyucikan jiwanya, yaitu dengan cara memperbanyak amal soleh dan amal ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini terdapat keuntungan yang sangat banyak, contohnya seperti dilipat gandakannya pahala apabila seseorang melakukan amal soleh ataupun amal ibadah. Sehingga ini merupakan peluang untuk manusia untuk memperbanyak amal dan pahala. Yang kedua adalah muraqabatullah. Muraqabatullah artinya selalu merasa diawasi Allah. Seseorang bisa saja mengakui berpuasa, tetapi hanya Allah yang tahu kebenarannya. Melakukan tindakan tercela selama berpuasa sepatutnya tidak dikerjakan apabila seseorang selalu menanamkan paham muraqabatullah. Sifat ini juga dapat membuat seseorang mempunyai imunitas pada jiwa dan batinnya, tahan akan godaan dan senantiasa merasakan ketenangan. Yang ketiga, meredam syahwat. Hikmah puasa yang paling umum diketahui mukmin adalah meredam syahwat, termasuk hawa nafsu. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu Abdullah berkata, kami ketika masih muda pernah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda kepada kami, wahai golongan pemuda, siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sungguh hal itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa karena itulah pengendali baginya. Yang keempat yaitu membentuk kesabaran. Hikmah puasa ini berarti jika puasa tersebut dilakukan sebaik-baiknya, maka akan timbul dalam dirinya seorang sifat sabar. Karena dalam berpuasa, seseorang akan dilatih untuk bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Misalnya makan, minum, serta amarah atau emosi. Selain secara fisiologis, puasa juga memiliki hikmah di bidang medis atau di bidang kedokteran. Yang contohnya seperti yang pertama, detoksifikasi tubuh. Pada saat melakukan puasa, tubuh manusia akan mengalami detoksifikasi atau mengeluarkan zat-zat racun yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, membantu regenerasi sel. Yang ketiga, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, mengontrol gula darah. Dan yang kelima, mengurangi peradangan. Dan yang keenam, dapat meningkatkan kesehatan jantung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Raihana, NIM 2020 1880006. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 poin A. Jelaskan makna filosofis wukuf di Arafah dan hikmahnya bagi umat muslim. Baik, bermula dari hadis Al-Hajju Arafah. Dalam kajian Ma'rifah, haji atau hujjah itu diartikan perjumpaan berhadapan dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka rangkaian kata Al-Hajju Arafah itu artinya berjumpa, itu mengenal. Maka kemudian diartikan berjumpa berhadapan dengan Tuhan itu harus dengan mengenal Tuhan. Nah, syariat wukuf di Padang Arafah ini ada usulnya dan ada sebabnya. Ialah setelah Adam mendapat kalimat pertobatan dari Tuhannya, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Adam alaihi salam diperintah oleh Jibril untuk mengarahkan pandangannya ke arah bukit di padang luas itu. Nah, di bukit itu Adam alaihi salam memandang kekasihnya Hawa. Adam bergegas ke sana dan bertemu di atas bukit itu. Saat berpelukan penuh kasih sayang itulah mata hati Adam alaihissalam dipandangkan ke arah satu titik, yang hari ini adalah bangunan Ka'bah. Dari jabal itu memandang mata hati Adam alaihissalam akan sosok atau wujud nurun ala nurin. Karena memandang wujud itulah lisan Adam alaihissalam serta-merta menyebutkan kalimat Allah. Itulah mula pertama lafaz Allah disebut oleh lisan manusia. Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama menyebutkan kalimat Allah. Inilah usul mengapa tempat atau padang luas itu dinamai Arafah, yaitu di padang itulah Adam ma'rifat atau mengenal Tuhannya. Jadi, wukuf di Arafah tidak sekedar memenuhi syariat rukun haji, karena syariat rukun haji itu belakangan ditasyrikan. Nah, inilah urgensinya Arafah menjadi rukun mutlaknya haji, karena dari Arafah inilah wujud ibadah kita sempurna, yaitu utuh, zahir, dan batin. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 poin B, yaitu jelaskan urutan dan tahapan melakukan ibadah haji sejak datang ke tanah suci sampai persiapan kembali ke tanah air. Yang pertama, melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Ihram ini dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, berpakaian ihram, dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar, atau hari menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu yang ketiga, mabit di Musdalifah, Mekah. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina. Lalu yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, tahallul, yaitu berlepas diri dari ihram haji setelah melaksanakan amalan-amalan haji. Lalu yang keenam, mabit di Mina, dilaksanakan pada hari tasyrik tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Lalu yang ketujuh, tawaf ifadah. Bagi yang belum melaksanakan tawaf ifadah ketika di Mekah, maka harus melakukannya. Dan yang terakhir, melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke daerah asal. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 poin C, yaitu apa yang dimaksud dengan haji mabrur, jelaskan. Ibnu Holawai berkata, haji mabrur adalah haji yang makbul atau haji yang diterima. Ulama lain juga mengatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri oleh dosa. Para pakar fikih juga berpendapat bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan pada saat melaksanakan rangkaian manasiknya. Sedangkan Al-Faro berpendapat bahwa haji mabrur adalah jika sepulang haji tidak lagi hobi bermaksiat. Nah,
Dari berbagai pendapat tersebut, Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan bahwa haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasiknya dan tidak lagi gemar bermaksiat setelah pulang haji. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.